mempunyai satu SMS ya di sore hari ini, dan untuk Anda yang lain nih, kami masih menantikan Anda ya di 0811 46 10 11 ya, silakan Anda yang mau mengirim SMS bertanya ya bersama Dr. Monica, langsung aja silakan, kami masih menantikan Anda. Yang berikut ini dari Ibu Titi di Makassar. Halo dok, hasil tes AMH waktu lalu saya mengalami premenopause. Mohon saran apa yang harus saya lakukan supaya dapat tetap subur dan mudah hamil. Nah, ini hasil tes AMH waktu lalu saya mengalami premenopause ya. Nah, ini kemungkinan, mohon sarannya apakah memang apa yang harus saya lakukan supaya dapat tetap subur dan mudah hamil. Ini dari Ibu Titi di Makassar. Ya, selamat sore Bu Titi. Ya, terima kasih. Periksa AMH-nya kemarin di mana ya? Mungkin di Prodia ya. Itu menandakan kok jadi iklan. Maaf. Yeah. AMH-nya kemarin premenopause ya. Kalau boleh tahu nanti usianya berapa ya? Ya, jadi kami memang di Morula itu kami ada untuk ibu-ibu yang AMH-nya tergolong rendah ya. Itu ada beberapa teknik-teknik di Morula dan pengobatan yang kami akan berikan kepada ibu dengan maksud membantu menaikkan tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan baik dari segi AMH-nya dan membantu juga supaya obat-obat yang kami berikan itu folikel-folikelnya berespon lebih baik sehingga dia bisa bertumbuh dengan bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada memang metode-metode khusus untuk ibu-ibu yang AMH-nya sudah rendah atau sudah ke arah premenopause. Itu umur berapa sih, dok? Umur berapa sih untuk premenopause, untuk menopause itu sendiri? Iya, menurut rata-rata ya orang Indonesia, menopause itu terjadi kurang lebih umur 50 tahun gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang umur 45 tahun mungkin sudah menopause seperti itu. Nah, jadi kalau seorang perempuan ingin program kehamilan itu apalagi ke arah bayi tabung ya, alangkah lebih bagusnya kalau memeriksakan lab secara lengkap, yang dimana labnya itu bisa ada namanya estradiol, progesteron, LH, FSH itu dan ada satu lagi yaitu AMH. AMH itu anti Mullerian hormone. Itu yang AMH inilah yang akan berbicara tentang berapa cadangan, bagaimana keadaan gambaran cadangan sel telur baik kualitas maupun kuantitas yang berada dalam tubuh seorang perempuan. Jadi itu nanti akan disesuaikan dengan umurnya ibu. Apakah sejalan tidak AMH yang kita dapat dengan umur ibu? Kalau berdasarkan teori, seiring dengan bertambah tuanya seorang perempuan, maka AMH-nya akan semakin berkurang. Normalnya 1,2 sampai 4. Jadi kalau dia makin tua, itu AMH bisa sampai berkurang 1,2 kurang. Gitu. Seiring dengan bertambah usia, iya, itu juga ikut AMH, cadangan sel telur akan semakin berkurang juga. AMH makin berkurang, maka untuk mencapai peluang kehamilan itu akan semakin kecil. Jadi, sebenarnya sekali lagi itu langsung aja ke Morula IVF Makassar ya, untuk Anda juga yang mau nanya-nanya gitu ya. Langsung berobat atau konsultasi atau nanya-nanya juga bisa langsung aja ke Morula IVF Makassar ya, Ibu Vina ya? Iya, bisa. Suster Rina juga bisa. Sudah jago dia. Sudah jago ya. Ilmu sudah diturunkan. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol gitu ya untuk program inseminasi ataupun program tabung, kemudian berhubungan secara terjadwal gitu kan.
tentunya smart listener juga yang mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini pasti juga nanya-nanya dong. Dari Marula IVF Makassar, apakah ada harga spesial atau memang harganya ataupun untuk di 2020 ini gimana sih? Ya, Ya, silakan silakan. Mbak Indah. Ini sudah hatam gitu ya. Silakan. Sudah. Untuk harga sekarang itu untuk harga biasa ini tanpa promo itu harganya mulai dari 80 juta untuk program bayi tabung. Kemudian untuk inseminasi itu harganya mulai dari 7 juta. Kemudian pada bulan-bulan tertentu kami mengadakan promo. Dari pengalaman 2 tahun ini kami biasanya mengadakan promo di pertengahan tahun dan akhir tahun. Harganya kalau promo biasanya mulai dari 60 juta ya. Boleh Dari harga normal itu iya, dari 80 harga juta iya. jadinya 60 juta Iya. gitu ya. Kemudian boleh cek di IG, di Instagramnya. iya, Instagram, kemudian di Facebook ada, kami pasti akan share kalau lagi promo. Oke. Tadi ngobrol gitu ya, tadi ngasih informasi bulan-bulan tertentu. Ya, ini yang paling penting. Apakah? Ini yang paling penting. Bisa dijelaskan, Dok? Atau Mbak Indah silakan? Ya, Dok. Ya, Mbak kalau Monica. bulan-bulan tertentu tuh biasanya Bia- awal-awal biasanya bulannya ya. itu April, Mei, Juni, Ya. kemudian November, Desember. Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember. lama ya. Ya. Nah, 3 bulan. 3 bulan. Jadi memang kita kalau dihitung sih dalam setahun itu 6 bulan promonya, 6 bulan harga normalnya. Ya, jadi kita menyiapkan juga waktu buat para pasangan untuk menyiapkan dana. Mungkin yang masih ada waktu, kemudian kemungkinan juga finansialnya masih harus saving dulu, ditunggu di bulan promo. Tapi kalau misalnya sudah siap dananya, mungkin tanpa bulan promo pun bisa dilakukan program kehamilan. Itu untuk cara pembayarannya sendiri, apakah ada Oh, ya. kemudahan-kemudahan atau seperti apa? Iya. Ya. Kalau cara pembayaran tidak langsung Full dibuka, ya? dibuka Iya. 80 itu enggak. Ya. Ini banyak yang bertanya. Iya, Iya. karena langsung kaget gitu ya. Iya, 80. Iya. Dan 80 itu sudah termasuk konsultasi, sudah termasuk pemeriksaan USG, Obat, pemeriksaan apa, laboratorium, tindakan dokter. tindakan, Ya. obat itu sudah include. Jadi ini kami selalu memberikan estimasi biaya yang harus disiapkan. Oke. Ya, jadi jangan kagok nanti udah mulai program ternyata dana yang ada di tabungan tidak mencukupi, kan sayang juga kan Ya. kalau harus berhenti tengah jalan. Jadi kita selalu kasih kisaran harganya, dana yang harus disiapkan sekitar 80-an ke atas. Nah ini tergantung dari respon ibu terhadap stimulasi yang diberikan ya dok ya. Jadi masing-masing pasangan itu beda-beda gitu. Kalau misalnya ada penyulit lagi, contohnya tidak didapatkan sel sperma, Iya. itu harus ditambah lagi 25 juta ya Mbak Ina ya. Ya. 25 juta gitu. Jadi mungkin untuk savingnya sih disiapkan sekitar 100 ya. Longgarnya ya. Iya, untuk longgar. Jadi nggak bisa nyiapin dana yang pas-pas juga gitu ya. Iya, Kayak mau betul. menikah aja gitu ya. Jangan Iya. pas-pasan. Harus ada agak-agak Harus ada plus minus. tambahan gitu Dana ya. dana tambahan kalau Dana. bikin proposal itu. Iya Ya. betul, betul. Tapi Dan kalau yang efisiensi. yang promo biasanya malah pas ya. Iya. Iya, tergantung usia sih sebenarnya ya dok. Salah satu Iya. faktor itu usia, kemudian nilai AMH, Nilai ya, dan respon ibunya nanti terhadap stimulasi Iya. obat respon yang ibu, diberikan. respon bapaknya juga. Respon folikelnya. Oh, iya, sel telurnya Sel sebenarnya. telurnya. Gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi untuk proses pembayarannya juga, Iya. ini tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Vina, itu memang ada perhitungan kasar dulu gitu ya Iya. yang diberikan ya. Jadi jangan langsung kaget gitu ya. Iya. Saya biasa nggak kaget sih. Pas saya malah kagetnya, oh murah ya. Kami kiranya setengah M. Oh, gitu. kan. Iya. Karena kalau ke Malaysia misalnya Atau ke luar negeri gitu Iya, ya. betul. Itu bisa berkali-kali lipat gitu Betul. ya. Karena juga Oke. kalau di Makassar kan kita tidak meninggalkan tempat usaha, tidak meninggalkan pekerjaan, Iya. ya keluarga juga ada mendampingi. Jadi kebanyakan yang melakukan program di luar itu yang mahal adalah living cost. Oh ya. Iya. Karena waktu lama gitu Iya. ya. mencari Sebulan tempat sampai- tinggal yang dekat situ. Kenapa harus ke yang jauh-jauh kalau di Makassar tuh ada gitu ya? Iya, betul sekali. Benar. Iya. Jadi catat ya sekali lagi untuk Marula IVF Makassar itu di
Rumah Sakit Awal Bros lantai Lantai 9 ada 9 untuk Anda yang mau datang itu untuk jam bukanya dari jam berapa? jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Senin sampai Sabtu. Jadi sekali lagi untuk update pun informasi seputar Morula IVF Makassar Anda juga bisa mengunjungi Instagramnya, sosial Iya. media ya. Ya, Dari aktif. aktif harus aktif. Selalu aktif. Morula IVF Makassar. Sekali lagi mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Ibu Vina sudah hadir di studio. Terima kasih banyak. Ya, Dr. Monica. Sama-sama, terima kasih. Dan iya. Mbak Indah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, seperti listener demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Demikian, saya sudah bersama dengan Branch Manager dari Morula IVF Makassar, Ibu Vina, kemudian Dr. Monica Fitria Farid, SPOG MKes, dan juga sudah bersama dengan Mbak Yurinda Kaderan, SCAP Nurse ya. Dan sekali lagi demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Untuk update ataupun siaran tunda dari siaran bersama Morula IVF Makassar, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like